Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya, Itzal Ausia Rizky, pada pembahasan soal OSN IPA SD, yaitu pada part 2 yang saya buat pada 18 Maret 2025. Nah, di sini seperti kemarin, saya akan membahas kurang lebih 10 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus. Jadi di sini disajikan gambar beberapa macam waktu serta posisi dari setiap waktu ketika ditempuh oleh benda. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga kelima adalah, nah di sini ada pilihan A hingga D. Kita akan langsung ke pembahasan. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa perbedaan dari perpindahan dan juga jarak. Nah, perpindahan sendiri adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi, pada gambar sebelumnya, itu yang dilihat perpindahan itu adalah dari detik kedua hingga detik kelima. Itu adalah perpindahannya. Kemudian, untuk jarak itu sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama bergerak. Jadi yang dihitung adalah titik awal benda tersebut bergerak hingga dia berada di posisi terakhir. Sehingga pada tabel waktu yang disajikan pada soal itu yang dihitung adalah titik di mana ia berada pada waktu 0 sampai dengan 8. Seperti itu. Nah, di sini kita kembali lagi ke pembahasan. Saya tampilkan kembali tabel pada soal sebelumnya. Tapi kita akan langsung ke pembahasan saja karena tadi sudah saya bahas pada tabel. Nah, di sini perpindahannya pada tabel soal itu adalah dari detik kelima hingga detik kedua. Sehingga kita lihat pada detik kelima. Pada detik kelima itu dia posisinya adalah 14 cm. Kemudian pada detik kedua dia posisinya adalah 8 cm. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang kita hitung adalah posisi benda ketika berada pada waktu 2 detik hingga 5 detik. Maka cara menghitungnya adalah posisi ketika dia ada di detik kelima dikurangi posisi ketika dia berada di detik kedua. Nah, di sini 14 cm sesuai pada tabel, pada waktu di detik kelima dia posisinya adalah 14 cm. Kemudian pada posisi detik kedua dia sebanyak 8 cm. Sehingga di sini 14 dikurangi 8 cm. Hasilnya adalah 6 cm. Kemudian kita ke jarak. Jarak di sini yang dihitung adalah perpindahan dari detik 2 ke 3, kemudian dari perpindahan dari detik 3 ke 4, serta dari detik 4 ke 5. Jadi bertahap dari detik kedua hingga detik ke 5. Itu semuanya dihitung. Tidak hanya dilihat dari posisi detik kedua dan detik kelima saja. Nah, di sini perpindahan detik kedua dan ketiga itu adalah sebanyak 12 ke 8. Nah, di sini cara menghitungnya adalah 12 kita kurangi dengan 8. Kemudian perpindahan dari detik ketiga ke detik keempat itu adalah 10 dan 12. Nah, maka di sini caranya adalah 10 yaitu posisi pada detik keempat kita kurangi dengan posisi pada detik ketiga yaitu 12 sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian di sini ada perpindahan detik keempat ke kelima. Nah, di sini detik kelima itu adalah 14 cm, sedangkan detik keempat itu adalah 10 cm, sehingga ketika kita kurangi hasilnya adalah 4. Nah, nilai dari perhitungan perpindahan dari 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, dan 4 ke 5 itu kita jumlahkan. Nah, di sini memang tadinya pada perpindahan detik ketiga ke keempat itu dia hasilnya adalah -2.
Tapi ketika kita menghitung jarak, di sini minusnya tidak kita anggap, sehingga kita hitung plus. Maka hasilnya adalah di sini 4 plus 2 plus 4, sehingga hasilnya adalah 10 cm. Maka jawaban pada soal yang betul adalah pada opsi A, yaitu 6 cm dan 10 cm. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Berikut adalah grafik suhu T terhadap kalor Q pada proses pemanasan es batu hingga menguap. Proses perubahan wujud berlangsung pada tahap titik-titik. Nah, di sini disajikan grafik, yaitu grafik perubahan suhu terhadap kalor, seperti itu. Kita akan langsung ke pembahasan. Kita perhatikan grafik yang ditampilkan pada soal. Nah, di sini ada beberapa huruf yang melambangkan titik dari grafik. Nah, di sini T-nya, T yang ditampilkan pada grafik ini adalah 0 dan 100. Seperti kita tahu, di sini 100 derajat itu adalah titik didih air, 100 derajat Celcius. Nah, di sini satuannya kebetulan Celcius. Kemudian untuk 0 derajat Celcius itu adalah titik leleh air. Nah, jadi air ketika dia berada pada suhu kurang dari 0 derajat itu dia dalam keadaan beku atau membentuk es. Sedangkan kalau dia suhunya ditingkatkan menjadi 0 derajat, maka dia akan meleleh menjadi bentuk air kembali. Sementara bentuk air ketika dia dipanaskan hingga dia mendidih, itu dia akan berubah menjadi uap, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini pasti kalian semua pernah memanaskan air. Ketika kalian memanaskan air, ketika airnya mendidih, itu pasti akan ada gelembung-gelembung serta uap yang muncul dari air yang kalian panaskan. Nah, itu adalah perubahan wujud dari cair menuju gas, seperti itu, yang namanya adalah menguap. Nah, ketika keadaan tersebut terjadi, maka air berada pada titik didihnya, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius ini, nah seperti yang sudah saya jelaskan, air akan menguap sehingga terjadi perubahan wujud dari cair ke gas. Maka di sini yang 100 derajat itu ada pada titik D dan E. Bisa dilihat di sini pada grafik ada titik D dan E yang tegak lurus. Maka ketika grafik ada di titik D dan E, di sini terjadi perubahan wujud dari cair ke gas atau menguap. Kemudian pada posisi 0 derajat, di sini ada grafik atau titik grafik B dan C. Pada posisi ini, air yang tadinya berupa es atau berwujud es karena suhunya kurang dari 0 derajat, itu akan mencair pada saat dia mencapai suhu 0 derajat, sehingga terjadi perubahan wujud dari padat ke cair, di mana ini terjadi pada titik B dan C. Maka sesuai dengan pertanyaan, perubahan wujud berlangsung pada tahap, tentunya jawaban yang betul adalah BC dan DE. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, BC yaitu pada 0 derajat ketika ketika es mencair atau terjadi perubahan padat ke cair, sedangkan DE pada suhu 100 derajat ketika air menguap karena dia berada pada titik didihnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan data ketahanan wadah plastik berikut. Wadah plastik manakah yang tidak dapat menampung air dengan suhu 65 derajat Celcius? Nah, di sini pada soal yang diminta adalah satuan derajat Celcius, sedangkan pada tabel yang disajikan di sini adalah derajat Fahrenheit. Maka kita harus mengubah derajat Fahrenheit pada tabel ini menjadi satuan derajat Celcius. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, satuan suhu jadi ada macam-macam. Ada yang namanya reaumur, ada yang namanya Celsius, ada yang namanya Fahrenheit, sama yang ada yang namanya Kelvin. Kalau kita mencari suhu reaumur, ya, mengubah dari satuan Celsius misalnya ke reaumur, itu kita menggunakan
koefisien yang nilainya 4. Kemudian pada suhu Celcius nilainya 5, sedangkan pada Fahrenheit nilainya 9. Tetapi, nah khusus pada Fahrenheit, meskipun dia sudah ada nilainya 9, nanti suhunya hasil perhitungannya harus ditambah 32. Seperti itu. Sedangkan ketika kita mengubah ke Kelvin, itu sangat mudah tanpa melalui perhitungan. Cukup ditambah dengan 273, maka dia sudah menjadi nilai Kelvin. Nah, rumus untuk mengubah satuan suhu dari suhu yang satu ke suhu yang lain itu adalah angka satuan suhu tujuan dibagi angka satuan suhu sebelumnya dikali nilai suhu yang akan diubah satuannya. Contoh, misalnya kamu mau mengubah reamur ke Celcius, maka angka satuan suhu sebelumnya itu adalah angkanya reamur, yaitu 4. Kemudian angka satuan suhu tujuannya yaitu Celcius, kita ganti dengan 5. Maka jadi 5/4. Untuk nilai suhu, misalnya di soal, ada suhu 120 derajat reamur. Maka nanti yang dikali adalah 120, sehingga angka yang ditulis adalah 5/4 dikali 120, seperti itu. Kita langsung ke perubahan suhu dari masing-masing wadah. Maksud saya perubahan satuan suhu dari masing-masing wadah. Kita akan cari perubahannya kira-kira ke berapa derajat Celcius. Untuk yang K ini menunjukkan angka 120 derajat Fahrenheit, maka kita akan ubah ke derajat Celcius. Ketika Fahrenheit diubah ke derajat Celcius, maka nilai pecahannya di sini, kita masukkan nilainya Fahrenheit dulu yang bawah, maka nilainya adalah 9. Kemudian yang atas kita isi dengan koefisiennya Celcius, yaitu 5. Nah, untuk nilai suhu, kita masukkan suhu yang ada di tabel, 120. Ingat, kalau merubah ke Fahrenheit, nanti angkanya harus ditambah 32. Sedangkan di sini kita merubah dari Fahrenheit ke suhu yang lain, ke satuan suhu yang lain. Maka lawannya diubah ke Fahrenheit, dengan diubah ke suhu yang lain, dia harus dikurangi, yaitu dikurangi 32. Maka sebelum dibagi dengan pecahan yang ada di sini, 120 terlebih dahulu kita kurangi 32. Maka hasilnya adalah 88. Nah, 88 nanti akan saya bagi dengan 9, kemudian dikali dengan 5. 88 ketika saya kalikan 5 kemudian dibagi 9, hasilnya adalah 48,88 derajat Celcius. Maka suhu maksimal yang dapat ditoleransi oleh wadah K adalah 48,88 derajat Celcius, atau bisa kita bulatkan menjadi 49 derajat Celcius. Kita lanjut ke wadah L. Wadah L di sini menunjukkan angka 140 derajat Fahrenheit. Nah, seperti tadi kita pakai angka 5/9. Sementara 140 sebelum kita kalikan 5/9 harus kita kurangi 32. Hasilnya sendiri adalah 108. 108 kita bagi 9, hasilnya 12. Kemudian kita kali 5, hasilnya adalah 60, sehingga suhu akhir yang didapatkan adalah 60 derajat Celcius. So, wadah yang L itu bisa mentoleransi suhu panas hingga 60 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke wadah M. Nah, di sini sedikit lebih tinggi suhunya, yaitu 145 derajat Fahrenheit. Maka kita akan ubah menjadi derajat Celcius. Sama seperti tadi kita pakai 5/9. 145-nya kita kurangi 32 dulu. Hasilnya adalah 113. Maka nanti 113 kita kalikan 5, kemudian hasilnya kita bagi 9. Hasil perhitungan dari pecahan dikali dengan bilangan ini adalah sebesar 62,77 derajat Celcius, atau bisa kita bulatkan menjadi 63 derajat Celcius. Maka wadah M dapat mentoleransi
suhu panas hingga 63 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan ke wadah yang satu lagi, yaitu wadah N. Di sini suhu yang tertera adalah 150 derajat Fahrenheit. Sama seperti tadi, kita akan cari menggunakan rumus perubahan satuan suhu, yaitu kita pakai 5/9. 5 untuk koefisiennya derajat Celcius, 9 untuk koefisiennya derajat Fahrenheit. Kita kalikan dengan 150 yang sebelumnya kita kurangi 32. 150 kita kurangi 32, hasilnya adalah 118. Kemudian 118-nya kita kalikan 5 dan hasilnya kita bagi 9. Hasilnya sendiri adalah 65,55 derajat Celcius, atau bisa kita bulatkan menjadi 66 derajat Celcius, sehingga wadah N itu bisa mentoleransi suhu panas hingga 66 derajat Celcius. Terakhir yaitu pada wadah O. Nah, di sini suhunya adalah 165 derajat Fahrenheit. Kita akan ubah menjadi Celcius dengan rumus 5/9 dikalikan dengan nilai suhunya, yaitu 165, yang sebelumnya kita kurangi 32. Hasil pengurangannya adalah 133, kemudian kita kali 5 dan kita bagi 9. Nah, hasil dari perkalian ini sendiri adalah sebesar 73,88 derajat Celcius. Nah, atau bisa kita bulatkan menjadi 74 derajat Celcius, sehingga toleransinya di sini hingga 74 derajat Celcius. Kita kembali lagi ke soal. Nah, kita sudah mencari nilai dari masing-masing wadah dalam satuan derajat Celcius, nilai suhunya atau suhu maksimum yang bisa ditoleransi oleh wadah tersebut. Maka, sesuai dengan soal yang tidak atau yang bisa menampung wadah dengan suhu 65 derajat Celcius, di sini adalah wadah dengan kode N dan O. Mohon maaf, barusan saya kepencet untuk ke slide sebelumnya, maka kita ulangi lagi. Jadi sesuai dengan soal, yang bisa menampung air dengan suhu 65 derajat Celcius adalah wadah N dan O. Tetapi, nah, kita cermati lagi. Tadi ada kata-kata tidak, ya. Maka di sini yang kita pilih adalah yang salah. Yang betul adalah wadah N dan O, sehingga yang salah adalah wadah K, L, dan M. Maka yang betul adalah jawaban yang opsi B. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita coba mengerjakan soal berbahasa Inggris. Look at the figure below. In which stage during the water cycle occurred the phase transition of water from liquid to gas state? Nah, di sini kita akan terjemahkan terlebih dahulu soal yang ada di nomor 4. Ya, di sini juga ada opsi yang terdiri dari A, B, C, dan D, yang kalian bisa baca sendiri di slide yang saya tayangkan. Di sini juga disajikan bagan daur air atau hydrologic cycle atau water cycle yang bisa kalian jadikan petunjuk untuk mengerjakan soal nomor 4 ini. Oke, pertama-tama kita akan translate soalnya terlebih dahulu. Look at the figure below dan bla bla bla. Kita translate menjadi bahasa Indonesia. Look at the figure below. Perhatikan gambar di bawah ini. In which stage, pada tahap manakah, during the water cycle, dalam siklus daur air, occurred the phase transition, terjadi fase perubahan of water from liquid to gas state, terjadi perubahan wujud dari cairan atau air ke gas. Maka kita simak gambar yang tadi, pada fase mana terjadi perubahan dari cair ke gas. Nah, di sini ada beberapa fase yang terjadi. Ada fase evaporasi atau evaporation, kemudian ada precipitation, ada condensation, serta transpiration. Nah, kita akan bahas satu persatu fase yang ada pada gambar tersebut. Evaporation atau evaporasi itu artinya adalah penguapan. Nah, penguapan terjadi ketika
cairan berubah wujud menjadi gas, menguap, ya. Di sini terjadi ketika air laut atau air sungai terkena sinar matahari sehingga ia menguap dan berubah wujud menjadi awan seperti itu. Kemudian untuk condensation di sini artinya adalah pengembunan. Ya, pengembunan ini terjadi ketika terjadi perubahan wujud dari gas ke cair. Jadi gas ketika dia suhunya semakin turun, maka pelan-pelan ia akan membentuk partikel-partikel air, sehingga dia lama-kelamaan akan berubah wujudnya keseluruhan menjadi cairan. Precipitation ini adalah jatuhnya titik-titik air yang terbentuk dari proses kondensasi ke permukaan bumi. Jadi titik-titik air yang ada di atmosfer yang berada pada awan, biasanya awannya sudah berubah menjadi awan mendung yang warnanya abu-abu itu. Dia akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, peristiwa ini mengakibatkan terjadinya hujan seperti itu. Sementara untuk transpiration atau transpirasi itu adalah pelepasan uap air ke atmosfer. Biasanya terjadi pada tumbuhan maupun makhluk hidup lain serta air-air yang ada di permukaan bumi seperti itu. Maka di sini yang kita fokuskan adalah tahap di mana terjadi perubahan wujud. Nah, di sini yang terjadi perubahan wujud adalah pada tahap evaporasi atau penguapan serta kondensasi yang ada di opsi B. Nah, yang ditanyakan adalah fase ketika terjadi perubahan wujud dari cairan ke gas. Nah, yang dari cairan ke gas adalah fase evaporasi atau penguapan. Maka yang betul adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Fungsi klorofil dalam fotosintesis adalah titik-titik. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Tuh, di sini Pak Ijal kasih bonus gambarnya Ehsan. Dia terlihat penasaran dengan opsi pilihan jawaban yang benar kira-kira yang mana. Oke, seperti yang sudah pernah Pak Ijal jelaskan di kelas, klorofil itu adalah zat hijau daun, di mana zat ini dimiliki oleh sebagian besar tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, klorofil itu adalah komponen yang dimiliki oleh tumbuhan yang fungsinya adalah penangkap energi cahaya pada saat fotosintesis. Nah, di sini sudah Pak Ijal spill duluan. Kemudian, untuk pilihan lainnya kira-kira betul apa atau tidak, Pak? Kita bahas satu persatu. Untuk opsi yang A, tempat berlangsungnya fotosintesis itu bukan di klorofil, tapi ada di organel sel yang namanya kloroplas. Jadi kloroplas itu adalah salah satu organel sel khas yang ada di sel tumbuhan dan tidak ada di sel hewan, yang fungsinya adalah menampung zat hijau daun atau klorofil. Jadi kloroplas ini adalah tempatnya klorofil berada, ya. Kemudian untuk opsi yang C, pengikat karbon dioksida, itu adalah peranan dari enzim Rubisco. Enzim Rubisco adalah zat yang diproduksi oleh tumbuhan ketika terjadi reaksi gelap. Nah, ini yang Pak Ijal belum sempat jelaskan ke kalian. Sebetulnya proses fotosintesis itu kalau dibedah lebih dalam lagi itu ada banyak proses di dalamnya. Salah satunya adalah reaksi gelap. Jadi ada reaksi terang sama reaksi gelap. Insya Allah untuk reaksi ini kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan. Untuk opsi yang D, pembentuk senyawa glukosa. Ini adalah hasil yang diperoleh dari siklus Calvin. Nah, siklus Calvin ini adalah nama lain dari reaksi gelap yang terjadi pada proses fotosintesis tumbuhan. Nah, sudah jelas, maka di sini jawabannya adalah yang B. Fungsi dari klorofil adalah penangkap energi cahaya. Kita lanjutkan ke soal yang keenam. Hewan yang tergolong rodensia atau hewan pengerat memiliki ciri gigi yang unik. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, nah, jadi ada 4 opsi. Di sini Pak Ijal pakai contoh hewan rodensia yaitu kapibara atau biasanya terkenal di sosial media sebagai Mas Bro, ya.
Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ciri yang ada di opsi A, B, C, dan D. Pertama-tama kita harus identifikasi ciri gigi hewan rodensia. Jadi hewan rodensia itu punya ciri khusus pada giginya yang unik. Yang pertama, dia punya sepasang gigi seri pada rahang atas dan juga rahang bawah. Seperti yang kalian lihat pada tupai. Biasanya kelihatan tuh gigi atas sama gigi bawahnya. Nah, itu yang kelihatan adalah gigi seri, yang fungsinya adalah memotong makanan. Jadi dia punya dua pasang gigi seri. Sepasang di atas, 2 gigi, sama sepasang di bawah, 2 gigi. Jadi total ada 4 gigi seri. 4 biji ya, bukan 4 pasang. Ya, kalau ditanya berapa pasang, kalian jawabnya 2 pasang. Seperti itu. Kemudian ciri yang kedua yang unik adalah gigi seri mereka itu terus tumbuh sepanjang hidup. Tidak heran jika kita lihat hewan pengerat itu biasanya gigi serinya terlihat lebih menonjol daripada gigi yang lain. Karena memang dia terus tumbuh sepanjang dia hidup. Kemudian untuk ciri yang ketiga maksud saya, dia tidak memiliki gigi taring. Nah, ini berkaitan dengan penyesuaian dari makanan hewan rodensia. Gigi taring umumnya dimiliki oleh hewan pemakan daging, sedangkan rodensia itu rata-rata adalah omnivora atau pemakan segala. Maka dia tidak memiliki gigi taring karena memang dia tidak perlu. Rodensia ini sendiri lebih perlu untuk punya gigi seri yang kuat dan menonjol. Maka penyesuaiannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gigi serinya terus tumbuh sepanjang hidup. Supaya apa? Ketika suatu saat dia patah, dia tetap bisa utuh kembali pada saat digunakan. Jadi dia akan beregenerasi. Berbeda dengan gigi manusia. Kalau gigi manusia itu ketika dia sudah masuk ke tahap gigi tetap, kalau dia patah ya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Kecuali pada anak-anak yang memang giginya masih masuk fase gigi susu, seperti itu. Untuk ciri yang keempat, nah dia punya gigi geraham untuk mengunyah makanan. Meskipun dia tidak punya gigi taring, dia tetap punya yang namanya gigi geraham. Walaupun makanannya sudah dipotong, tetap butuh untuk dikunyah supaya bisa terbentuk makanan yang lebih halus dan bisa diserap oleh sistem pencernaan mereka. Kita identifikasi kembali opsi A, B, C, dan D. Gigi seri 4 pasang. Nah, seperti yang sudah kita bahas, gigi serinya tadi ada 2 pasang, sehingga salah. Ya, bukan 4 pasang, tapi 2 pasang. Nah, mohon maaf Pak Ijal kepencet lagi nih ternyata. Kemudian memiliki gigi geraham. Betul, dia punya gigi geraham. Ya, jadi pernyataan yang salah adalah yang opsi A, kemudian opsi B dia betul. Sementara opsi C, gigi seri selalu tumbuh. Ini juga betul. Dan opsi D tidak memiliki gigi taring, betul juga. Maka kita cari opsi yang salah, yang tidak sesuai dengan ciri unik dari gigi hewan rodensia, yaitu pada opsi A, yaitu gigi seri sebanyak 4 pasang. Mohon maaf di sini centangnya Pak Ijal keliru menempatkan di opsi B, seharusnya ada di opsi A, seperti itu. Oke. Jadi centangnya ternyata di sini ada di opsi B, C, dan D. Sementara opsi A di sini Pak Ijal letakkan X. Nah, maka yang kita pilih adalah jawaban yang tidak ada centangnya, yang ada X-nya karena kita cari pernyataan yang salah. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Orang yang menderita hemofilia jika terkena luka, maka titik-titik. Kita akan bahas satu persatu secara langsung. Lukanya akan lama sembuh. Jawaban ini sendiri adalah jawaban yang tidak benar, karena hemofilia itu tidak berhubungan dengan kecepatan penyembuhan luka, tapi dia adalah penyakit yang menyebabkan darah itu sukar membeku. Ya, jadi pembekuan darahnya yang lama, bukan lukanya yang lama sembuh. Andaikan pembekuan darahnya dia tidak lama, itu lukanya akan cepat sembuh. Seperti itu, sama seperti manusia normal lainnya. Tapi di sini yang membuat lama adalah proses pembekuan darahnya, karena dia tidak bisa membentuk benang-benang fibrinogen. Seperti itu. Kemudian untuk darah sulit membeku, ini adalah jawaban yang kita bahas nanti. Kita langsung ke C dulu. Darahnya cepat kering.
darah penderita hemofilia itu sulit membeku, maka jawaban yang C itu sudah jelas salah. Darahnya tidak mungkin cepat kering. Kita lanjut ke opsi yang do. Lukanya cepat sembuh. Nah, penderita hemofilia butuh waktu lebih lama untuk menghentikan pendarahan. Karena apa? Karena dia laki-laki. Lukanya sulit untuk membeku atau darahnya sulit untuk membeku dan membentuk benang-benang fibrinogen untuk menutupi bagian kulit yang terluka. Seperti itu. Sehingga pendarahan yang terjadi itu akan berhenti lebih lama dibanding seharusnya. Sehingga di sini jawaban yang itu adalah jawaban yang salah. Kita bahas jawaban yang B. Jawaban B adalah jawaban yang betul. Darah akan sulit membeku. Itu sudah jelas ya. Maka opsi yang betul adalah opsi yang B. Kita lanjut ke nomor 8. Bagian pernapasan yaitu hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk titik-titik. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban yang akan kita langsung bahas. Jadi, fungsi dari bulu hidung atau rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung serta selaput lendir itu adalah menyaring udara. Jadi, udara yang kita hirup itu belum tentu bersih. Ada kalanya udaranya kotor, campur sama debu. Nah, kotoran-kotoran yang ada di udara yang kita hirup itu akan terperangkap di bulu-bulu hidung kita, akan ditangkap oleh bulu-bulu hidung. Kemudian kalau selaput lendir itu fungsinya adalah memproduksi yang namanya mukosa atau lendir, di mana lendir ini akan menjadi pelarut bagi kotoran-kotoran yang terkumpul di hidung, tepatnya di bulu hidung. Nah, kotoran-kotoran tadi yang terlarut pada mukosa atau lendir lama-lama akan mengeras, membentuk yang namanya kotoran hidung atau biasa kita sebut upil. Nah, itu adalah mekanisme dari sistem pernapasan kita untuk melindungi dirinya dari bahaya atau dari berbagai benda asing yang ada di udara. Jawaban yang A, menyaring udara agar bebas dari kotoran. Jawaban ini sudah jelas betul. Kemudian untuk yang B, menyaring udara agar bebas dari polusi. Begitupun yang C dan D, bebas dari penyakit dan kesesakan. Nah, kotoran itu adalah pembawa polusi yang nantinya dapat menyebabkan penyakit yang salah satu gejalanya adalah sesak atau kesesakan. Maka jawaban yang betul adalah yang A, menyaring udara agar bebas dari kotoran. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 9. Hewan berikut ini yang ada pada opsi A, B, C, dan D yang bernapas dengan kulit dan paru-paru adalah titik-titik. Nah, di sini sudah terspill duluan. Yang D, dia serangga itu bernapas dengan trakea, sudah jelas. Kita bahas satu persatu dari yang cacing. Cacing itu bernapas dengan kulit. Ya, makanya kalau kamu pegang cacing tanah, kulitnya akan selalu basah. Karena apa? Kulitnya dari cacing tanah itu memproduksi yang namanya mukosa atau lendir untuk mempermudah oksigen masuk ke dalam kulitnya. Untuk reptil, dia sama seperti kita, bernapas dengan paru-paru. Sedangkan untuk amfibi, nah ini kita spill jawaban yang terakhir. Amfibi, dia bernapas dengan kulit dan paru-paru. Maka jawaban yang betul sudah jelas adalah amfibi. Contoh hewan amfibi itu ada, yang paling umum adalah katak. Kemudian di sini Pak Ijal tampilkan contoh yang lain, yaitu salamander. Kalau salamander ini di Indonesia jarang sekali ditemui karena memang bukan habitatnya. Maka yang sering kita temui hewan amfibi di sini itu adalah katak. Kalau belalang dia termasuk ke dalam serangga. Sedangkan kalau ular dia termasuk ke dalam ya betul sekali, reptil. Kita lanjut ke nomor 10. Pada tahun 2006, planet Pluto tidak lagi dikategorikan sebagai planet yang ada pada tata surya. Pluto kemudian digolongkan ke dalam planet kerdil. Apakah penyebab hal tersebut? Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab Pluto dikeluarkan dari daftar planet yang kita biasanya pelajari. Masih ingat planet-planet di tata surya ada apa saja? Oke, ada Merkurius, ada Venus, kemudian ada Bumi.
Setelahnya bumi ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Sebelum daftar planet yang sekarang resmi diumumkan ini, Pluto itu masuk ke dalam daftar planet, yaitu sebagai planet ke-9 yang letaknya paling jauh. Tetapi karena suatu hal, akhirnya pada tahun 2006 Pluto dikeluarkan dari daftar planet. Penyebabnya sendiri adalah, kita bahas satu persatu pada opsi yang tersedia. Pluto tidak memiliki satelit, yang A. Jawaban ini salah. Pluto memiliki satu satelit yang kita sebut sebagai Charon atau Charon, seperti itu. Kemudian untuk opsi yang B, Pluto ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bulan. Memang benar ukurannya Pluto itu lebih kecil dibandingkan bulan, ya. Diameternya itu kurang lebih sepanjang panjangnya Pulau Jawa. Jadi dia memang sangat kecil untuk ukurannya, tetapi bukan hal ini yang menjadi penyebab dikeluarkannya Pluto, karena meskipun ukurannya kecil, dia masih memenuhi syarat sebagai planet kalau ukurannya kecil. Kemudian untuk opsi yang Do ini Pluto jaraknya lebih jauh dari Neptunus. Wong sebelumnya aja Pluto masuk ke dalam daftar planet meskipun jaraknya itu lebih jauh dari Neptunus. Jadi ini bukan penyebabnya Pluto dikeluarkan. Nah, yang C, Pluto lintasannya memotong lintasan Neptunus. Ini adalah jawaban yang benar. Memang Pluto ini lintasannya agak sedikit lain daripada planet-planet di tata surya, karena orbitnya sama-sama berbentuk elips, tapi ternyata dia ketika ditelaah memotong orbit dari Neptunus, sehingga ini tidak bisa dikategorikan sebagai planet, karena planet itu harus bersih orbitnya dari benda lain, dari benda langit lain. Sedangkan Pluto, orbitnya itu adalah orbit yang sama dengan yang dilewati Neptunus. Maka dia akhirnya dikeluarkan dari daftar planet. Nah, selesai sudah pembahasan dari soal OSN IPA part 2 edisi 18 Maret 2025. Pak Ijal ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ijal bisa memberikan pemahaman terhadap soal yang sudah Pak Ijal berikan sebelumnya. Pak Ijal mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan kali ini. Juga untuk masukan dan saran Pak Ijal sangat terbuka, silakan untuk komen di kolom komentar di bawah. Apabila ada pertanyaan juga jangan lupa berkomentar di bawah. Dan jika video ini kalian rasa berguna, bisa di-share ke teman-teman ataupun ke sanak saudara lainnya. Baik, Pak Ijal akhiri. Sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.